Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Kali ini, gue akan ngebahas sebuah anime yang sering kali muncul di kolom komentar setiap kali gue ngebahas anime apapun yang punya unsur easter egg dan parodi, yaitu Gintama. Belajar dari pengalaman detail kecil One Piece, kalau kalian merasa sebagai fans veteran Gintama, maka kalian harus dengar disclaimer gue dulu sebelum nonton bagian detailnya. Tujuannya apa? Ya biar kalian gak ngetoksik di kolom komentar. Oke, disclaimer. Gue terakhir kali nonton Gintama hanya sampai di arc pembubaran Shinsengumi Gumi. Itu pun kalau nggak salah, sudah lebih dari 6 tahun yang lalu. Dengan kata lain, sudah cukup banyak story yang gue lupakan. Jadi, jangan berharap gue bisa menemukan banyak detail berupa callback ataupun foreshadowing di bagian awal animenya. Disclaimer berikutnya, gue tidak akan menggunakan pendekatan seperti detail kecil One Piece, di mana gue ngebahas setiap 100 episode. Tapi, gue akan ngebahas secukupnya aja tergantung jumlah detail yang gue temukan. Kalau misalnya gue nemu terlalu banyak detail di 12 episode awal, artinya part 1 akan ngebahas sampai 12 episode saja. Nah, untuk konten kali ini, part 1-nya akan mencakup Gintama episode 1 sampai episode 25. Disclaimer lagi, apa yang gue maksud sebagai detail dalam playlist ini bukanlah detail berupa informasi baru ataupun informasi tersembunyi yang belum kalian ketahui tentang suatu anime. Akan tetapi, detail yang gue maksud adalah detail visual, callback, easter egg, referensi, parodi, logik, dan masih banyak lagi. Tipe detail seperti ini hanya bisa kalian temukan kalau kalian menonton animenya dengan seksama dan mencari tahu maksud dari beberapa scene yang membingungkan. Dan disclaimer terakhir, ini adalah disclaimer paling penting. Karena Gintama termasuk anime lama, maka kalian jangan berharap gue bisa menemukan detail visual yang sangat rinci seperti yang sering gue temukan di anime-anime baru. Ingat loh, visual anime lama jauh lebih simpel, sehingga tidak banyak studio anime yang memikirkan detail background ataupun detail visual. Oke, sorry kalau disclaimernya kepanjangan, tapi belajar dari pengalaman di konten detail kecil One Piece, ini adalah hal yang sangat penting ketika ingin ngebahas anime dengan jumlah episode yang sangat banyak. So, langsung aja, mari kita mulai. Detail pertama, Karia, si karakter penjahat berambut afro ngomong, "Aku tidak tahu apa maksudnya ini, apakah ini presentasi untuk anime musim semi atau apa?" Kemungkinan scene ini mencoba merosting anime ini sendiri, yaitu Gintama yang memang rilis di musim semi tahun 2006. Dengan kata lain, karakternya pun sendiri nggak tahu apa tujuan dari proyek anime Gintama. Detail kedua, ketika mendengar suara bel, Gintoki ngomong ke Shinpachi jika dia seseorang yang bukan dari Nikkei. Katakan ke dia kalau kita sudah berlangganan dan suruh dia pergi. Lalu Kagura masuk dan ngomong kalau memang dia dari Nikkei, suruh dia pergi dengan lembut bagaikan Asahi. Nah, Nikkei yang Gintoki maksud merefer ke perusahaan koran Nikkei yang juga adalah pemilik TV Tokyo, stasiun yang pertama kali menayangkan anime Gintama. Lalu kalimat Kagura yang ngomong Asahi merefer ke perusahaan koran Asahi Shimbun yang adalah kompetitor perusahaan Nikkei. Detail ketiga, ketika Gintoki ngomong uangnya selalu habis, tangannya pun bergerak dan Shinpachi mengomentari hal itu. Nah, ini adalah gestur tangan ketika seseorang bermain mesin pachinko atau simpelnya mesin judi. Detail ini adalah pertanda kalau Gintoki punya kebiasaan berjudi dan baru akan terungkap di episode 16. Detail keempat, masih di episode 1, Gintoki sempat ngomong kalau di dalam Shonen Jump ada manga harem di mana MC-nya dikelilingi 5 cewek. Nah, kalau kalian cari tahu manga harem apa yang masuk Shonen Jump di tahun 2006, kemungkinan yang Gintoki maksud di sini adalah manga To Love Ru. Detail kelima, di sini wajah Kagura berubah dan dia ngomong, "Tekanlah batinmu dan kau akan tampak seperti Antonio Inoki." Lalu di episode 2, Katoken pun mengulang kalimat yang sama dan wajahnya pun berubah sama seperti Kagura. Nah, mereka berdua memparodikan wajah Antonio Inoki yang adalah pegulat profesional, martial artist, dan juga politisi Jepang. Detail keenam, ketika ngelatih Katoken, di sini Kagura cosplay menggunakan hidung palsu dan penutup mata yang adalah parodi dari karakter Tange dan Pei. Dia adalah karakter dari anime Ashita no Jo yang berperan sebagai pelatih tinju CMC. Detail ketujuh, seluruh karakter di episode 1 dan 2 mengambil referensi dari grup komedi Jepang The Drifters. Nah, setelah gue cari tahu, tipe komedi mereka mirip seperti OVJ. Jadi buat kalian yang merasa episode 1 dan 2 nggak lucu, mungkin karena kita memang nggak relate dengan karakter-karakternya. Analoginya gini, bayangkan kalau Sule, Andre, Ajis, Gagap, Nunung, dan Parto tiba-tiba jadi karakter di anime Gintama. Nah, kalian yang tahu siapa mereka pasti akan merasa episode itu lucu. Detail ke-8, di akhir episode 2, Katoken menyanyikan lagu Katoken Samba yang merupakan parodi dari lagu Matsuken Samba. いい顔してるじゃねえか。
Detail ke-9, masih di episode 2, ketika Gintoki mendobrak pagar, Kagura ngomong, "Apa kamu meniru gaya Bunta Sugawara?" Nah, Bunta Sugawara adalah aktor film action Jepang yang sangat terkenal pada masanya. Mungkin buat kita para pencinta anime, beliau lebih dikenal sebagai inspirasi dari karakter Akainu di anime One Piece, dan seiyuu karakter Kamaji dari anime Spirited Away. Detail ke-12, di episode ini ada 2 referensi Star Wars. Pertama adalah lightsaber yang Karya gunakan melawan Katoken, dan kedua adalah musik ikonik Darth Vader yang muncul ketika Karya ingin lepas landas. Detail ke-13, ketika Shogo ingin menembak, dia ngomong, "Jika aku merubuhkan rumah ini, kita bisa masuk ke dalam kan?" Lalu Hijikata membalas, "Emangnya kau Ikkyu-san?" Nah, nama Ikkyu-san merefer ke sosok Ikkyu yang adalah biarawan Buddha Zen Jepang dan seorang penulis puisi. 14, di awal episode 2, Shinpachi ngomong ke Kagura, "Kenapa kamu makan di rumahku?" Dan Kagura menjawab, "Tonari no Ban Gohan." Nah, kalimat ini merefer ke acara TV Jepang dengan judul Totsugeki Tonari no Ban Gohan. Ini adalah acara tentang komedian yang datang dari rumah ke rumah untuk tahu makanan apa yang tiap keluarga makan ketika makan malam. 15. Di bagian akhir episode 2, Gintoki ngomong dengan santainya, "Kenapa aku tidak memiliki bankai atau sejenisnya?" Kalimat ini sudah jelas merefer ke anime Bleach, di mana bankai adalah metode untuk mengeluarkan kekuatan penuh dari pedangnya. 16. Di awal episode 4, Otose ngomong kalau VCR-nya rusak lagi dan dia kelewatan episode Onihei Crime Story. Kalimat ini merefer ke acara TV Jepang yang berjudul Onihei Hankacho. 17. Kagura bercerita kalau dia datang dari planet yang jauh dan berasal dari keluarga yang miskin, sehingga dia hanya bisa makan nasi dengan furikake 3 kali sehari. Seperti yang kita tahu, Kagura punya kebiasaan ngemil rumput laut. Nah, salah satu bahannya furikake adalah potongan kecil rumput laut. 18. Masih di episode 4, di sini Gintoki kesulitan mencari Weekly Jump dan dia ketemu tokoh yang menawarkan Akamaru. Nah, sini ini punya 2 referensi, yaitu Akamaru Jump dan Red Circle. Makanya di sini Gintoki sempat bingung. Akamaru Jump merefer ke versi Weekly Jump yang hanya rilis pada musim-musim tertentu. Sedangkan Red Circle adalah bahasa Inggris dari Akamaru. Kata ini merefer ke publisher komik Amerika yang merilis komik superhero Archie. 19. Di episode 5, ketika mengintai Gintoki, di sini Yamazaki cosplay dengan menggunakan seragam tenis dari anime Prince of Tennis. 20. Ketika scene lempar-lemparan bom, Kagura sempat menyebutkan nama Ingri Mongri, yang adalah nama band rock asal Jepang. 21. Di bagian akhir episode 5, kita diperlihatkan Gintoki yang merokok, tapi dia ngomong kalau itu bukan rokok, melainkan lollipop. Scene ini mengambil referensi anime One Piece yang kena sensor 4Kids, dan hasilnya, rokok yang Sanji pegang berubah menjadi lollipop. 22. Masih di episode 5, Gintoki sempat ngomong kalau rambutku tidak bergelombang, mungkin aku akan populer di kalangan wanita. Gua rasa kalimat ini sekali lagi merefer ke manga Harem to Love-ru, di mana MC-nya berambut lurus. 23. Di akhir episode 5, Okita dan Hijikata buru-buru ingin nonton drama dan muncul tulisan Pinko Izumi. Nama ini mengambil referensi aktris Jepang yaitu Pinko Izumi yang mengambil peran sebagai ibu sekaligus istri di drama keluarga berjudul Oshin. 24. Serigala yang hampir Gintoki tabrak di episode 6 mengambil referensi ke manga berjudul Lone Wolf and Cub. Manga ini bercerita tentang seorang bapak yang difitnah dan terpaksa harus menjadi assassin. Selama perjalanannya, dia ditemani anaknya yang berumur 3 tahun dan mereka pun diberi julukan Lone Wolf and Cub. Nah, karena background mereka sebagai assassin dan julukan mereka sebagai serigala, makanya di sini serigala itu ngomong kalau aku dan anakku berjalan di jalan kegelapan. 25. Di awal episode 9, Kagura memperkenalkan diri sebagai Goku, yang sudah sangat jelas merefer ke anime Dragon Ball. 26. Ketika Okita dan Hijikata mencari samurai berambut putih, mereka bertemu seorang gelandangan dan Okita menyebutkan nama Musashi. Ini merefer ke Miyamoto Musashi yang adalah samurai pada zaman Edo, dan terdapat cerita yang mengatakan kalau dia tidak pernah mandi karena tidak ingin diserang musuh ketika sedang tidak bersenjata. Mungkin karena hal ini, Musashi pun diparodikan sebagai gelandangan di Gintama. 27. Di pertengahan episode 9, Kagura ngomong kalau sekarang sudah waktunya untuk Ladies 4. Kalimat ini merefer ke acara TV Jepang dengan judul yang sama yaitu Ladies 4. Sebelumnya di episode 1, Kagura juga sempat menyebutkan acara Ladies 4. 28. Gedung yang muncul di episode 9 ini memiliki papan nama bertuliskan Shuei Kensetsu. Ini adalah plesetan dari kata Shueisha yang merupakan publisher Weekly Shonen Jump. 29. Ketika ingin bayar uang sewa di episode 10, Gintoki menawarkan Sadaharu kepada Otose sambil ngomong kalau dia adalah milik saudara keduanya, Lassie. Otose pun membalas, aku tidak mau meskipun dia adalah saudara dari Dog of Flanders. Kalimat ini merefer ke author novel Dog of Flanders, yaitu Marie-Louise de la Ramée, yang Gintoki plesetkan menjadi Lassie.
30, masih di episode 10, ketika pangeran alien datang ke kebun binatang. Di sini dia melihat beberapa hewan, yaitu Ultra Giraffe dari nebula M78, yang merefer ke nama planet Ultraman, yaitu nebula M78. Lalu ada Iskander Elephant dari Great Maziran Cloud. Ini mengambil referensi nama galaksi satelit dari anime Space Battleship Yamato. Lalu Petit Penguin dari Lilliput Planet. Ini mengambil referensi Land of Lilliput dari buku berjudul Gulliver's Travel. 31, di akhir episode 10, muncul burung gagak dengan suara Aho. Ini mengambil referensi langsung dari Naruto yang sering menampilkan gagak dengan suara Aho. 32, di episode 11, ketahuan kalau nama asli Otose adalah Ayano. Tapi Kagura nggak percaya dan sebut namamu lebih cocok jadi Uchusenkan Ayano. Kalimat ini merefer ke anime Space Battleship Yamato yang bahasa Jepangnya adalah Uchusenkan Yamato. 33. Masih di episode 11, ketika mereka buru-buru ingin ke rumah sakit, secara sengaja mereka menabrak seseorang berpakaian geisha. Nah, karakter yang ditabrak merefer ke komedian Jepang bernama Koume Dayu yang berpenampilan sebagai seorang geisha. Selain itu, dia pun terkenal dengan kata ikoniknya yaitu Chikuso. 34, di episode 13, Kagura dan Gintoki nyamar untuk bisa masuk ke dalam kapal musuh. Nah, mereka berdua nyamar dengan menggunakan kostum dari manga berjudul Space Pirate Captain Harlock. Makanya, berkali-kali Katsura ngomong kalau dirinya adalah Kapten Katsura. Nah, cosplay Katsura sebagai Kapten Harlock nantinya akan muncul lagi di episode 15. Selain itu, Gintoki juga memparodikan tujuan hidup para bajak laut di anime One Piece dengan berkata kalau sejak kecil, mereka bermimpi untuk bisa mendapatkan One Part. 35, di episode 14, Kagura ikutan acara masak sambil menggunakan apron dengan gambar Shenlong. Ini adalah naga dari Dragon Ball yang akan muncul kalau 7 bola naga terkumpul. 36, di episode 15, dalam satu scene ini, kita diberikan 3 referensi sekaligus, yaitu kostum Sena dari iShield 21, topeng Friday 13, dan parodi gaya bertarung dari anime Pokemon. 37, di episode 18, di sini Kagura cosplay menggunakan kostum kuning ikonik milik Bruce Lee. Lalu scene perkenalan pencuri mengambil referensi dari anime Lupin 3, dan scene ketika si pencuri kalah mengambil referensi dari anime Hokuto no Ken ketika Raoh mati. 38, di awal episode 19, di sini Gintoki dengan jelas menyebutkan nama Lupin 3 yang tentu saja merefer ke anime Lupin 3. Lalu scene ketika Shinpachi kehausan mengambil referensi dari anime Ashita no Jo ketika Rikishi kehausan dan ujung-ujungnya nggak bisa minum setelah tahu kalau keran airnya dikunci dengan tali. 39, di episode 21, Gintoki, Kagura, dan Shinpachi menggunakan kostum Kappa lalu memperkenalkan diri sebagai Saburo Kappa, Taro Kappa, dan Jiro Kappa. Nah, 3 nama ini diambil dari karakter di film drama Jepang berjudul Ran. Lalu masih di episode 21, episode ini memparodikan cerita Kamen Rider, lengkap dengan adanya kroco-kroco di belakang penjahatnya. Nah, di sini Gintoki meniru pose Rider Kick. 40, di episode 22, Sachan cosplay menjadi karakter istri muda. Lalu Gintoki ngomong kalau hanya Masuo Kun yang tertarik dengan istri seperti itu. Kemudian Sachan membalas kalau itu orang lain. Nah, scene ini merefer ke anime Sazae-san, di mana Sachan lagi cosplay jadi karakter Sazae, makanya ada tulisan S di bajunya. Nah, untuk Masuo yang dimaksud di sini adalah Masuo Fuguta, yaitu karakter suaminya Sazae. Tapi wajah Gintoki justru berubah menjadi karakter bernama Anago. Makanya Sachan ngomong kalau itu orang lain. Masih di episode 22, salah satu orang yang mengejar mereka di scene ini menggunakan kostum Friday 13. 41, di episode 23, setelah memenangkan lotre jalan-jalan, Kagura minta agar dirinya dipanggil sebagai Ibu Mandor. Nah, scene ini callback ke episode 2, di mana Kagura ngomong ke Katsura kalau dia pengen jadi bos. 42, masih di episode 23, di sini ada beberapa referensi yang gua nggak tahu. Kalau kalian baca di wiki fandom, disebutkan kalau iklan yang Gintoki tonton di awal episode mengambil referensi ke anime Legend of Galactic Heroes. Karena gua nggak pernah nonton anime ini, gua nggak tahu referensinya mengarah ke scene apa. Kemudian, ketika Kagura mulai berhalusinasi karena kehausan, di sini dia mengutip beberapa kalimat dari anime Ashita no Jo yang diambil dari scene ketika Rikishi kehausan. 43, masih di episode 23, tapi kali ini adalah referensi di dalam pesawat. Meskipun kapal yang mereka naiki terlihat canggih, tapi bagian kokpit pesawat justru menggunakan setir kayu. Scene ini lagi-lagi mengambil referensi ke Kapten Harlock yang mengendalikan pesawat luar angkasanya dengan setir kayu. Ini juga menjadi alasan kenapa kapten pesawat ini menggunakan penutup mata sama seperti Kapten Harlock. Kemudian, kita diperlihatkan pramugari yang ngomong ke penumpang apakah ada yang tahu caranya mengendarai pesawat, dan kita diperlihatkan para penumpang yang panik.
Nah, scene ini mengambil referensi ke film komedi jadul berjudul Airplane, di mana pilot pesawatnya pingsan dan pramugari nanya ke penumpang, apakah ada yang bisa menerbangkan pesawat. By the way, is there anyone on board who knows how to fly a plane? Lalu detail terakhir di episode 23, mereka terdampar ke sebuah planet berpasir yang memiliki 2 matahari. Kemungkinan planet ini mengambil inspirasi dari film Star Wars, yaitu planet Tatooine, yang adalah planet berpasir dengan 2 matahari. 44, di akhir episode 24, ketika Teruhiko membaca tugas sekolahnya, kita diperlihatkan 4 orang gadis yang lagi joget. Nah, scene ini mengambil referensi ke video klip grup idol Jepang bernama Cute dengan judul lagu Masara Blue Jeans. 45, sekaligus detail terakhir, ini adalah beberapa referensi di episode 25. Di awal movie, di sini Gintoki dengan sangat jelas menyebutkan nama Jackie Chan. Lalu ketika mereka berebut nabe, Shinpachi ngomong bagaikan melempar Tomoko Matsuhima ke kandang singa. Referensi yang ini cukup tragis sih. Tomoko Matsuhima adalah aktris dan juga penyanyi asal Jepang. Pada tahun 1986, di umurnya yang ke-41, dia mendapatkan tawaran kerja di Kenya untuk mengisi acara dokumenter dan pada saat itu dia diserang seekor singa. Tapi tenang aja, beliau berhasil selamat dan mengalami cedera parah pada tulang belakangnya. Kemudian di akhir episode 25, muncul siluet Ryuk dari anime Death Note. Alasan kenapa Ryuk muncul di sini karena seluruh episode ini adalah parodi dari anime Death Note yang sangat terkenal dengan unsur perang psikologinya. Dan yang terakhir, Gintoki sempat menyebutkan kalimat yang mengambil referensi dari perkataan Itachi setelah dia membantai seluruh klan Uchiha di Naruto Shippuden episode 141. Karena kalimat ini agak panjang, jadi gue tampilin aja screenshotnya. Oke, itu tadi semua detail, atau lebih tepatnya referensi yang berhasil gue cari dari episode 1 sampai episode 25. Kalau kalian nanya apakah gue akan buat part 2-nya, tentu gue akan buat part 2-nya kalau ternyata banyak yang nonton konten ini. Nanti, kalau video ini berhasil nembus 75.000 viewer, lu silakan tagih gue untuk bikin part 2-nya. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Lead. Makasih bang udah bahas detail kecil Koe no Katachi. Sama-sama bro. Dan ada dari Noir, gak tahu gue gabut aja. So, itu tadi dari Saweria. Makasih semuanya sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.